Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maheswari Alvareta Paramesti dari kelas B4 Transportasi Laut Polbit, nomor absen 11 dengan NIT 08200111204. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Sebelumnya, apa sih database itu? Database atau sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data dari tabel-tabel tersebut. Adapun komponen sistem dari basis data yaitu yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, serta perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga yaitu basis data. Basis data merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Yang keempat, DBMS atau Database Management System. DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. Yang kelima, terdapat pemakai atau user. User merupakan salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, di antaranya programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan user khusus. Yang terakhir, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi atau perangkat lain ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan yang ada dalam arsitektur basis data, yang mana terdapat 3 tingkatan dalam arsitektur basis data. Yang pertama, tingkatan eksternal, tingkatan konseptual, dan yang terakhir tingkatan internal. Mari kita bahas tentang tingkatan eksternal terlebih dahulu. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Selanjutnya, tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, serta keamanan dan integritas informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini: alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, serta penempatan record, pemampatan data, dan teknik encryption. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang model-model basis data, di mana terdapat 4 model basis data. Yang pertama yaitu model hierarki. Model hierarki disusun menurut struktur pohon. Puncak hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk. Entitas induk mempunyai beberapa sub-entitas yang disebut anak. Lalu yang kedua, terdapat model jaringan.
Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari dua. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah satu ke satu atau one to one atau satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga, terdapat model relasional. Dalam model relasional tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Selanjutnya, model berorientasi objek. Model ini didefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Lalu kita akan membahas tentang DBMS atau Database Management System. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contoh produk DBMS yaitu Microsoft Access, Oracle, Sybase, DB2, Ingress, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang SQL atau Structured Query Language. Struktur query language secara umum bagi kalangan awam maupun pemula dalam dunia IT bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data. Khususnya untuk data yang memiliki basis relasional, tentu saja bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Standarisasi SQL sudah ada sejak 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Berikut merupakan beberapa jenis perintah SQL yang perlu diketahui. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL merupakan perintah dasar hanya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, serta perintah snow. Lalu ada Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis. Beberapa di antaranya adalah perintah insert, perintah select, perintah update, dan perintah delete. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.